Oke guys, jadi hari ini kita mau ngasih sedikit tutorial cara ganti ban sendiri di rumah tanpa harus minta tolong sama tukang tambal ban. Ini kita pakai peralatan yang seadanya sih. Kita pakai dongkrak. Ya kalau yang punya mobil pasti punya dongkrak lah. Cuman buat ganjel. Sebenarnya kalau nggak punya dongkrak, pakai bangku yang kecil tuh yang dari kayu juga bisa. Terus kita juga pakai kertas apa aja dilipat kayak gini. Ini buat ngebantu biar peleknya nggak lecet ya. Alat congkel ban ini cuman 25.000, 12 inch nih. Ini yang panjang ya. Kalau yang nggak punya kompresor, punya pompa sepeda, bisa pakai pompa sepeda aja. Oke. Oke, jadi pertama-tama motornya kita standar 2. Kalau udah kita standar 2, kita siapin kunci untuk buka ban. Kenapa nggak kita dongkrak dulu? Karena ini prinsipnya sama aja kayak kita buka ban mobil. Jadi biar motor ini ngebantu menahan ya. Jadi posisinya ini tetap nyentuh tanah. Jadi kita untuk motor spesi ini kita perlu kunci 14 sama kunci 19. Jadi langsung aja yang kunci 14 itu di sebelah kanan, yang kunci 19 sebelah kiri. Nah ini dia berlawanan arah jarum jam buat ngebukanya. Jadi kita pakai yang satu ini buat nahan, diem aja, yang satunya buat ngebuka. Nggak harus sampai lepas, yang penting bisa kendor. Nah kira-kira udah kendor aja, nggak harus sampai lepas. Oke, kita lanjut masukin dongkraknya sekarang. Jadi kita langsung pasang dongkraknya. Nah jadi posisinya udah enak nih buat kita kerjain. Nah ini kita buka sampai lepas. Nah ini untuk buka ini hati-hati ya, jangan asal sembarang dipukul karena ini dia ada ulirnya nih. Jadi kalau kita mukul asal nanti ulirnya bisa rusak. Kalau mau kita pukul, kita pakai kayu, pelan-pelan aja. Terus kalau udah sambil kita tarik-tarik yang di sebelah sininya. Kita getok aja tapi pelan-pelan, kita ganjel pakai kayu. Oke, jadi kalau emang agak susah kita bisa pakai kunci T. Terus kita pukul pelan-pelan. As rodanya bisa kita tarik keluar. Ini dia as rodanya nih. Nah ini kita keluarin. Di sini ada untuk speedometer ya, tali speedometer kita taruh sini aja. Kaliper kita tarik ke depan pelan-pelan. Dan bannya udah lepas dari motornya. Oke, tahap selanjutnya bannya kita tidurin seperti ini. Kita buka tutup ventilnya, terus kita buang anginnya. Kalau kalian punya alat buat ngebuka bagian kecil dari ventilnya ini, kalian bisa pakai. Karena kita nggak ada, jadi kita secara manual ya kita tekan. Pokoknya sampai anginnya habis, kita buang anginnya. Ditekan-tekan juga bisa biar mempercepat. Kalau misalkan kalian nggak punya kuku, jadi kalian bisa pakai obeng yang kecil ya, obeng min. Pokoknya sampai anginnya habis, terus kalian injek-injek bannya. Sisi satunya juga, nah untuk sisi satunya kan ada disnya nih, ini agak hati-hati ya. Kalau bisa dikasih alas biar nggak peang, jangan terlalu dipaksa untuk sisi yang satunya. Yang penting bannya itu tuh lega. Nah kita udah bisa nih keluarin si bannya ini. Jadi caranya kita pakai kertas ya. Kita masukin gini kertasnya. Terus sisi satunya kita kasih kertas juga. Jadi ini bertahap ya. Kan bannya udah keluar nih. Nah, kalian ratain nih area ini sampai bannya itu setengahnya udah keluar. Jadi pelan-pelan aja. Kita congkel lagi nih. Kalau bisa kertasnya banyak kan nggak apa-apa guys. Penting pelek motor kalian aman ya. Keep continue terus sampai
satu sisi ban ini seperti ini ya. Jadi kita lanjut terus pelan-pelan. Biasanya kalau udah seperti ini dia udah nggak terlalu susah lagi ya untuk dicongkel, jadi kita bisa langsung aja pakai tangan. Ya perlu sedikit tenaga. Kalau udah mulai keras kita congkel lagi guys. Jangan lupa kertas. Kita songkel. Pelan-pelan aja ya. Kalau bisa ganti-gantian, jangan satu sisi terus, karena nanti kalau satu sisi terus nanti ban yang sisi satunya dia malah masuk ya. Pelan-pelan aja tuh gitu, ambil digerak-gerakin ya. Oke, jadi bannya udah seperti ini. Kalau udah seperti ini udah nggak susah lagi ya, tinggal kita balik. Oke, jadi bannya udah lepas ya. Dan ini bannya tubeless, jadi nggak pakai ban dalam. Ini ada threadnya atau batiknya. Fungsinya ini tuh untuk aliran keluarnya air ya. Jadi kalau hujan dia ngebantu air yang ada di permukaan ini ke samping. Jadi bannya itu ngegrip ke aspal. Patokannya itu ikutin dari arah rotasi bannya. Nah ini kita ikutin nih. Arahnya ini searah sama geraknya kendaraan kita. Berarti arah rotasinya dia ke sini. Arah rotasinya seperti ini, berarti kita pasang bannya seperti ini. Ini nggak boleh salah nih. Ini harus diperhatikan banget karena ini salah satu faktor keselamatan. Ini kita penting banget mengetahui cara ganti ban seperti ini. Kalau situasi darurat dan kita nggak bisa ke tukang ban, kita harus bisa ngelakuinnya sendiri. Sisi sebelahnya. Oke, jadi arah rotasi roda itu kita ke arah sana ya. Jadi roda akan berputar searah jarum jam. Dan ini motor posisi disc brake-nya itu di sebelah kiri. Jadi kita harus ingat posisinya seperti ini. Kalau bisa posisi disc brake itu jangan di bawah ya. Nanti dia bisa melengkung. Oke, jadi arah rotasi rodanya itu nanti seperti ini. Searah sama jalannya motor, berarti rotasi rodanya juga harus sama. Berarti nanti seperti ini. Kita langsung pasang aja. Kalau untuk masangnya ini, masukinnya agak kita hentak. Kalau bisa sambil diratain ya. Yang terpenting itu bannya udah hampir masuk setengah ya. Itu kalau belum sempurna kita bisa bantu pakai alat congkel tadi. Kita ratain ya. Ini karetnya masih bagus bannya. Emang dia agak keras, tapi pelan-pelan aja. Selama masih bisa pakai tangan, kita coba pakai tangan. Jadi ini sesuai nih arah rotasi satu arah dengan kendaraannya ya. Mungkin kalau untuk yang sebelahnya kita bisa pakai bantuan ini ya untuk memasukkan bannya. Jangan lupa selalu pakai kertas. Sayangi pelek Anda. Tuh, begitu. Kita biarin dulu bertahap ya jadinya ya. Pokoknya kita ratain sampai bannya masuk semua. Setelah itu kita pompa. Oke, jadi kalau bannya udah masuk, kita pantul-pantulin gini ya biar dia tuh rata. Bannya mau kita pompa, kalau bisa nih yang ada garis pinggirnya nih di pinggiran bannya itu kalau bisa sempurna ya, maksudnya bulat kelihatan semua gitu. Kalau belum sempurna bannya kita kempesin terus kita pompa lagi. Ini harus sempurna nih, lingkaran yang ini harus keluar rata sempurna. Langsung aja kita pompa. Indikator kita berhasil masang bannya sampai anginnya masuk itu ini lingkaran nih, radius ini itu harus kelihatan, dia harus sempurna rata semuanya, dia harus kelihatan semua. Dan untuk tekanan bannya kalau udah sempurna udah rata, kita ikutin anjuran yang tertulis di bannya. Jadi dia diminta di sini 33 PSI cold. Ini biasanya menggunakan nitrogen ya. Tapi kalau kita menggunakan kompresor atau menggunakan pompa sepeda, tentu kita akan menggunakan udara atmosfer biasa ya. Keuntungannya pakai nitrogen itu tuh dia nggak memuai. Saya kalau ngisi ban itu pasti kalau nggak 29 atau 30 PSI itu sekitar 2 bar ya.
Jadi kita bisa lihat nih, kebetulan di pompa sepeda saya itu ada ukurannya nih, kira-kira sekitar 2 bar. 2 bar nih, yang di luar itu bar, yang di dalam itu PSI. Jadi kalau kita pakai udara itu nggak boleh terlalu keras karena nanti udaranya akan memuai karena gesekan dan panas. Ban saya tekanannya 2 bar atau sekitar 30 PSI. Menurut saya ini udah ukuran paling aman ya untuk pemakaian di luar nitrogen, yaitu menggunakan udara biasa. Oke, jadi kalau bannya udah sesuai spesifikasi untuk ukuran tekanan, kita pasang pentil bannya ya. Ini buat pengaman biar secure, nggak ada angin yang keluar. Ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bushing. Ini nggak boleh lupa. Nah, untuk motor Spesi ini dia bushingnya hanya di sebelah kiri ya. Kalau dari posisi arah jalannya motor Asroda ini menembus shock, lalu dia bertemu dengan bushing, dan di area sininya dia langsung bertemu dengan speedometer dan penguncinya, baut ini. Jadi nggak boleh salah ya. Langsung aja kita pasang. Kalau kalian mau masang Asroda, gunakan grease supaya Asroda ini tidak aus, karena ini kan metal to metal, jadi kalau bisa ada semacam pelumas ya, grease. Oke, jadi bushingnya kita masukin seperti ini. Nah, kebetulan kampas remnya udah seharusnya ganti. Nanti kita akan buat video gimana caranya mengganti kampas rem dari Honda Spesi ini. Kalau misalkan kampasnya masih tebel, untuk masang ini kita ngebuka bracket rem ini, 2 baut ini ya, ini dan ini dibuka. Jadi kita masukin aja dulu ini, pelan-pelan aja. Bawahnya diganjal pakai kayu karena ini motornya rodanya nggak besar, pakai kaki aja. Nah, ini jangan lupa kita kasih grease supaya Asroda ini lifetime-nya atau waktu pakainya bisa lebih lama. Nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. Ini kita masukkan, kita goyang-goyang ya. Lanjut untuk di sebelah sininya, kita mau masukin untuk speedometer ya. Nah, ini speedometer dia ada seperti gigi, posisinya mengenai ini ya. Baiknya sih dibersihkan ya untuk area-area seperti ini. Kita masukin, udah masuk. Oke. Nah, kalau udah sempurna seperti ini, kita bisa dorong pelan-pelan Asrodanya. Oke, lalu kita amankan dengan baut tutupnya ya. Kalau untuk saat ini kita nggak perlu sampai kencang banget, yang penting Asroda ini masuk ya ke dalam. Oke, kalau sudah kita turunkan motornya dari dongkrak, lalu kita kencangkan kembali menggunakan kunci ini. Jadi motornya udah kita turunin dari jack stand-nya. Ini adalah langkah terakhir, yaitu kita kencangkan Asroda ini menggunakan kunci 14 dan 19 ya. Sama seperti saat kita membuka, baiknya kalau mengencangkan kita turunin motornya dari jack supaya motornya itu lebih aman, gak jatuh dan dia napak tanah. Oke, sekiranya sudah kencang, jangan kencang-kencang banget, nanti ulirnya bisa rusak. Cukup aja supaya bisa dibuka lagi. Jika sudah, motor pun bisa langsung digunakan. Oke, kita akan membuat juga bagaimana tutorial mengganti kampas depan dari motor Honda Spesi ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tulis kolom komentar ya kalau ada yang mau ditanyain. See you in our next video.